Terima kasih kembali ke Wimar Show. Ade Rai setahu saya itu orang yang kompetitif, sangat kompetitif. Kalau tidak bisa memenangkan berbagai gelar dan penghargaan dan sebagainya. Tapi dalam pembicaraan ini, egonya itu tidak dimunculkan. Jadi seakan-akan kalau orang kompetitif, tinggalkanlah sifat itu kalau mau mencari kesehatan. Kalau saya sih nggak melihat seperti itu gitu. Oh, enggak ya? Justru ego itu selalu menyusahkan kita pada akhirnya. Gitu. Kalau menurut saya, bahkan kalau bicara soal jiwa dan raga, ya raga itu majikannya ego gitu. Jadi binaraga majikannya pasti ego juga tuh komunitasnya, dan saya juga memang berawal dari situ. Tapi saya selalu merasa, makanya kenapa begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering saya tanyakan pada diri saya adalah, kembali lagi dulu awalnya saya juga beranggapan bahwa kompetisi itu adalah saling mengalahkan siapa yang terbaik. Harus ada saingannya kan? Iya, harus ada saingan siapa yang terbaik. Tapi belakangan justru saya mendapatkan satu arti atau pemaknaan baru dari kompetisi. Competition means conspire each other, berkonspirasi bersama untuk maju bersama. Jadi karena ada kompetisi akhirnya orang berinovasi, karena ada kompetisi akhirnya orang berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya. Justru itulah kebaikan daripada kompetisi itu sendiri. Jadi kompetisi sendiri akhirnya bukan competition, tapi lebih kepada sifatnya justru malah menjadi kuat bersama ya. Jadi saya pikir pemaknaan itu yang memberikan justru kekuatan hati saya, karena dari dulu saya pun juga selalu merasa kayaknya kompetisi itu nggak menyenangkan bagi saya pada saat dimana saya merasa selfish dan egois. Saya ingin happy dengan saya menang, tapi waktu saya menang saya harus mengalahkan orang lain, ya, sedangkan orang iya, jadi menurut saya gitu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya nggak enak. Tapi kembali lagi di olahraga binaraga terutama, saya melihat bahwa sebenarnya yang juara 2, juara 3 itu juga sebenarnya juga nggak kalah juga. Karena tergantung kita membandingkan dengan apa. Membandingkan dengan pertandingan itu iya, tapi kalau membandingkan dengan perjalanan hidupnya, perjalanan yang sudah dia lewati dan dia bisa sampai ke sana, saya pikir saya pun juga kan pernah juara 3 atau juara 4 atau apa. Yang utama menurut saya kembali lagi konsep kesuksesan atau kemenangan adalah it's a inner concept gitu Pak. Jadi bukan outer concept di mana I am what other people thinks of me gitu. Menurut saya sebenarnya itu yang makanya saya bilang tadi itu ego kita, bahwa seolah-olah apa yang orang lain pikirkan atau orang lain bicarakan atau orang lain kemukakan pada kita, itulah nasib perasaan kita. Jadi saya rasa nasib perasaan kita nggak di tangan perilaku orang lain, nasib perasaan kita dari tangan diri kita sendiri. Jadi definisi sukses harus sesuai kita. Pada saat kita memenangkan satu pertandingan, justru kita merasa menang karena memang itu menurut kita. Apakah itu ternyata kitanya jadi juara 3, nggak ada masalah. Tapi saya pun pernah mengalami Pak, pada saat dimana saya juara 1 tapi saya tidak merasa menang. Atau kebalikannya, pada saat saya juara 2 justru saya merasa menang begitu. Ini advice semacam ini, pandangan yang untuk saya sangat berguna, saya yakin untuk Anda di rumah juga. Itu merupakan bagian dari program Anda di fitness center atau hanya diberikan sewaktu-waktu aja, di mana berapa persen itu pure physical exercise? Oh, saya selalu lebih merasa bahwa sangat unik pada saat dimana saya belajar kesehatan, akhirnya saya semakin menyadari bahwa ternyata tubuh atau badan yang sehat atau pohon yang kuat itu selalu berawal dari akar yang sehat, yang artinya dalam hal ini yaitu bahwa persepsi kita akan mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Jadi makanya kenapa saya yakin juga, terlepas daripada Pak Wimar mungkin merasa, aduh saya kok pola hidupnya kurang, olahraganya saya kurang ini apa. Saya bersyukur sampai hari ini Pak Wimar bisa sehat, bisa aktif dan sebagainya karena memiliki satu persepsi yang baik. Maaf, saya tuh suka motong terus karena semangat ya. Iya, Pak. Sejak saya kenalan dekat dengan Ade Rai, sebetulnya sejak itu terbentuk motivasi saya untuk olahraga, terus terang. Karena saya tahu kalau saya merasa tidak bagus di olahraga, itu bukan badannya, tapi keinginan kita aja kurang. Saya ingat waktu senang main tenis, main aja terus walaupun kalah juga kan karena senang. Jadi saya rasa sekarang menjaga fitness juga begitu. Kemudian dari petunjuk Anda juga saya mempelajari jenis makanan apa. Kadang-kadang kalau kita beli buku dan buka web, banyak sekali daftar-daftar makanan sehat dan tidak. Apa Anda punya patokan yang sederhana? Saya bilang gini lah, tahu itu sehat atau tentu kalau bilang sehat atau tidak, semua juga sehat. Di antara tahu dan daging bagusan mana?
Bagusan tahu. Oke. Di antara tergantung kalau dagingnya apa dulu. Dagingnya kalau daging sapi ya tentu menurut saya mungkin pertanyaannya hewani atau nabati. Saya pilih nabati. Iya. Nabati. Jadi kalau orang menjadi vegetarian itu tidak kekurangan apa-apa. Menurut saya sangat bagus sekali menjadi vegetarian. Cuma tantangannya bagi komunitas vegetarian adalah di elemen kedua, yaitu penyajian. Yaitu jangan udah vegetarian tapi sayurnya digoreng semua sama pakai minyak mentega. Tempura nggak bagus itu. Iya, jadi kayak gitu. Bakmi juga kan vegetarian. Oh iya betul. Ujung-ujungnya kalau bukan binatang ya hewan, martabak manis juga vegetarian juga bisa makan. Kalau saya lihat di film Life of Pi katanya, kalau orang vegetarian nggak mau makan daging, dia bilang padahal sapinya juga nggak makan daging, sapinya vegetarian. Jadi itu menjadi terlalu filosofis. Tapi masa sih nggak ada batasan? Dari tadi saya cari apa do's and don'ts-nya. Oh iya, kalau berbicara soal di dalam diet, sekali lagi kalau do's and don'ts-nya sederhana menurut saya Pak, yaitu adalah pada saat dimana kita memaksakan, saya rasa itu tidak akan pernah berhasil. Jadi pengaturan makanan atau mau olahraga, kita mengerti arti dan makna daripada kenapa saya harus mengatur makanan, kenapa saya harus berolahraga. Karena itu memberikan kualitas kesehatan pada saya. Kalau lalu kita tanya lagi sama diri kita, kualitas diri kita adalah seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain. Tentu kalau semakin kita sehat, semakin kita lebih bermanfaat. Jadi ini cuma strateginya aja buat sehat. Tapi kembali lagi, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Selagi masih kita punya sehat, kenapa nggak kita jaga? You never know how good it is until it is gone. Betul, itulah Pak. Kata Ade Rai dan saya setuju. Sampai jumpa lagi, Wimar Show.